Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri dengan NIM 236105077. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang distribusi normal. Pengertiannya yaitu distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam kurva normal, distribusi dianggap merata. Baik, selanjutnya yaitu berikut adalah parameter distribusi normal. Yang pertama yaitu mean, dilambangkan dengan mu. Yang kedua yaitu varian, dilambangkan dengan sigma kuadrat. Yang ketiga defisi standar, dilambangkan dengan sigma. Yang keempat koefisien momen kemiringan, dilambangkan dengan koefisiensi 3 sama dengan 0. Yang kelima, koefisiensi momen Kurtoz, dilambangkan dengan koefisiensi 4 sama dengan 3. Yang keenam, deviasi mean, dilambangkan dengan mu akar 2 dikali pi sama dengan 0,7979 sigma. Lanjut, rumus distribusi normal. V dikali X sama dengan 1 per akar 2 sigma koefisiensi akar 2 sama dengan E, yaitu min 1 per 2 di dalam kurung yaitu X dikurang mu sama dengan sigma akar 2. Mungkin sekian, lanjut soal yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Lita Oktavianti dengan NIM 2316050075. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1 yang bagian A dengan bagian B. Jadi soal pertama yang bagian A, berdasarkan kecenderungan orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Jadi diketahui mu-nya itu 15, standar deviasinya 3,5. Yang ditanya probabilitas X lebih dari 20. Penyelesaiannya, X-nya tadi kan 20 menit. Ditransformasikan kepada rumus Z, yaitu X dikurang mu dibagi standar deviasi. Sama dengan X-nya 20 dikurang mu-nya 15 dibagi standar deviasinya 3,5. Jadi sama dengan 20 kurang 15, 5 dibagi 3,5. Hasilnya 1,43. Jadi Z-nya itu 1,43. Jadi probabilitas Z sama dengan 1,43 itu desimal yang pertama 1,4 dan 0,03. Probabilitasnya kita lihat di tabel pada baris 1,4 dan di kolom ke-3 ini. Jadi hasilnya 0,4236. Probabilitas X sama dengan 20 itu kan tadi dapatnya 0,4236. Yang ditanyakan tuh yang sisi sebelah kanan ini. Berapa sih probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Karena kurva ini berbentuk simetris dengan luas sisi sebelah kanan dan sebelah kiri yaitu 0,5. Jadi untuk mencari luas kurva yang sebelah kanan ini dengan 0,5 dikurang 0,4236, yaitu hasilnya 0,0764.
Untuk soal nomor 1 yang bagian B, berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit? Penyelesaiannya, X sama dengan 15 menit kan? Ditransformasikan ke bawah dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Jadi X-nya itu 15 dikurang mu-nya 15 dibagi standar deviasinya 3,5. Jadi sama dengan 15 kurang 15 sama dengan 0 dibagi 3,5. Dapatlah hasilnya 0. Z-nya sama dengan 0. Berarti untuk probabilitas Z sama dengan 0 itu yaitu 0,0000. Maka probabilitas seorang penonton kurang dari 15 menit, tadi kan Z-nya sama dengan 0, probabilitasnya juga 0. Maka kita lihat dari kurva yang sebelah kiri itu kan 0,5, dikurang 0, jadi hasilnya 0,5. Baik, di sini saya Kanea Tabita dengan NIM 23160500076 akan melanjutkan dari yang pertama, bagian C, yaitu ditanya berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit. Yang pertama yaitu X sama dengan 10, kita transformasikan ke bawah ke rumus yaitu Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi, yaitu sama dengan 10 dikurang 15 per 3,5. Dapatnya min 5 per 3,5. Di sini kita dapat sama dengan Z min 1,43. Yang kedua yaitu X sama dengan 16, kita transformasikan ke rumus menjadi Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi, sama dengan 16 dikurang 15 per 3,5 sama dengan 1 per 3,5, dan dapatnya di sini Z sama dengan 0,3. Di sini ada probabilitas Z yang pertama, dapatnya kan min 1,43, didesimalkan dapatnya 1,4, yaitu ini, dengan 0,03, yaitu dapatnya di sini 0,4236. Yang kedua, probabilitas Z sama dengan 0,3, yang ini didesimalkan dengan titik 0,00, dapatnya itu 0,1179. Jadi probabilitas yang pertama min 1,43 mendekati 0 dan probabilitas 0,3 mendekati 0 dapatnya 0,4236 dan 0,1179. Yang ditanya yaitu berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit. Masukkan 0,4236 ditambah 0,1179, yaitu dapatnya sama dengan 0,5415. Jadi soal selanjutnya itu yang D, pada interval berapa 68% penonton akan menonton TV. Probabilitas 68% itu sama dengan kan 0,68, dan 0,68 itu adalah 0,5 ditambah 0,18. Nah, di sini probabilitas 0,5 dan 0,18 itu akan kita cari nilai Z-nya. Dan yang mendekati 0,5 itu adalah 0,4999 yang letaknya di nilai Z 3,9 dan di titik 0,09. Nah, probabilitas yang kedua itu kan 0,18, jadi dapatnya di 0,1808 di nilai Z yang 0,4 dan di titik 0,07. Jadi di sini saya akan mencari nilai X pertama dari yang 0,18. Di sini adalah rumusnya. Maaf, di sini kami salah memasukkan rumus. Rumusnya sebenarnya adalah Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Jadi nilai Z yang pertama tadi adalah 0,47 sama dengan X dikurang mu-nya yaitu 15 dan standar deviasinya yaitu 3,5. 0,47 dikali 3,5 sama dengan X dikurang 15. Dapatnya 0,47 kali 3,5 adalah 2 sama dengan X dikurang 15. X sama dengan 2 ditambah 15 dan X yang pertama dapatnya yaitu 17. Untuk X yang kedua kita
ngambil dari Z yang 0,5. Nilai Z yang 0,5 adalah 3,99 sama dengan X dikurang mu yang 15 dan per standar deviasi 3,5. 3,99 dikali 3,5 sama dengan X dikurang 15. Dapatnya 14, yaitu dari 3,9 kali 3,5 sama dengan X dikurang 15. X sama dengan 14 ditambah 15, dan untuk X yang kedua dapatnya 29. Jadi pada interval berapa, yaitu 17 sampai 29 menit, penonton akan menonton TV. Baiklah, perkenalkan saya Titania Jinsa Putri dengan NIM 2316050078. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 25 dan simpangan baku atau sigma sama dengan 10, tentukanlah probabilitas 20 lebih dari X dan kurang dari 38. Baiklah, karena di sini masih X, kita harus mengubahnya dulu menjadi Z, biar kita bisa menggunakan tabel distribusi normal Z. Nah, jadi caranya itu menggunakan rumus ini. Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Jadi kita akan menentukan Z1 dan Z2-nya. Nah, yang pertama, kita menentukan Z1, yaitu X-nya adalah 20. Dan mu-nya adalah 25. Jadi 20 dikurang 25 per standar deviasinya 10. Jadi hasilnya 20 kurang 25 yaitu min 5. Min 5 per 10 hasilnya yaitu min 0,5. Selanjutnya kita menentukan Z2-nya. Z2-nya yaitu X-nya ada 38 dan mu-nya 25. Jadi, 38 dikurang 25 per standar deviasinya 10. Jadi, hasilnya 38 dikurang 25, hasilnya 13. Selanjutnya, 13 per 10 hasilnya yaitu 1,3. Jadi, kita dapatkan Z1-nya yaitu min 0,5 dan Z2-nya yaitu 1,3. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurik Maulia dengan NIM 2316050074. Berarti di sini saya bentuk peluang X yang lebih dari 20 kurang dari 38 itu sama saja jika kita tuliskan dalam Z. Z lebih dari min 0,5 kurang dari 1,3. Jadi peluang ini dalam bentuk S ini dalam bentuk Z sudah berdistribusi normal standar. Jadi kita juga sudah bisa menggunakan tabel distribusi normal Z. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, langsung saja kita pecah dulu karena ini belum bisa kita lihat. Karena ini dari 0 sampai Z itu berarti kalau ada min 0,5 ini itu kita harus ubah bentuknya seperti min 0,5 sampai 0 tambah 0 sampai 1,3 kita ubah bentuknya menjadi 0 sampai 0,5 ditambah 0 sampai 1,3. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa membacanya di tabel Z. Di sini kita bisa baca, kita cari 0 sampai 0,5. Kita cari 0-nya di Z. 0,5. Di belakang 0,5 ini masih ada lagi 0, jadi 0,50. Kita carilah yang di sebelahnya ini bagian 0. Kita cari 0 ini, kita samakan 0,5, ininya 0, hasilnya itu dapat 0,1915. Kita masukkan 0,1915. Setelah itu kita cari 0 sampai 1,3. Kita cari terlebih dahulu Z-nya di 0 ini, kita cari 1,3. Setelah kita dapat 1,3, kita cari dulu. Dan di belakang 1,3 ini juga ada 0-nya, jadi 1,30. Jadi kita cari dulu di bagian 0-nya. Setelah kita dapat, yaitu 0,4032.
kita masukkan lagi. Jadi setelah kita dapat keduanya, kita jumlahkan hasilnya. 0,1915 ditambah 0,4032 sama dengan 0,5947. Jadi inilah bentuk hasil dari probabilitas yang tadi dijelaskan oleh saya dan teman saya. Baik, sekian dari penjelasan materi kami dari kelompok 3. Kalau ada kata atau penjelasan yang kurang paham, kami minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.